Hai guys. Geseran nih, geseran minta nih, geseran kamu kesini aku bisa kelihatan dong. Oke teman-teman, jadi aku mau info sedikit bahwa Matahari University ini sedang membuka pendaftaran baru di tahun 2026-2027 dan ini masuk namanya program Early Bird. Jadi untuk teman-teman yang daftar di program Early Bird ini di bulan Agustus sampai September, benefitnya apa Kak? Benefitnya akan mendapatkan free uang gedung, free uang BPP dan free uang gedung, free BPP, free uang pendaftaran dan potongan uang semester sampai 70%. Jadi teman-teman bisa manfaatin waktu ini yang mau cari kuliahan, boleh banget. Sebelumnya aku mau tanya, di sini ada yang udah daftar ke kampus? Ada yang udah cari-cari kampus dan udah daftar? Boleh angkat tangan? Ada? Belum ada. Di sini jurusan DKV ya? Iya. Ada yang mau linjur ke jurusan manajemen atau akuntansi? Ada? Atau yang tertarik ke jurusan DKV-nya? Sekolah ada nggak? Dan kebetulan di Matana ada jurusan DKV ya teman-teman, yang akan aku jelasin lebih detail lagi. Nah ini benefit saat teman-teman daftar di Early Bird. Semua kampus sama teman-teman. Pasti mereka ada program Early Bird dengan potongannya dari kampusnya masing-masing. Tapi untuk di Matana kita memberi benefit untuk teman-teman yang daftar. Itu benefitnya apa? Free uang gedung, free uang BPP, voucher sebesar 250.000 free, dan potongan sampai 70% di uang semesternya. Matana ini ada di mana sih Kak? Ada yang udah tahu Matana? Ada yang pernah main ke daerah Gading Serpong? Atau nggak tahu mungkin seringnya main ke SMS? Sumarekon Mall Serpong? Matana ada di belakangnya SMS teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu, kita letak di Gading Serpong. Dan Matana University salah satu subbisnis dari Paramount Enterprise. Ada yang tahu perusahaan Paramount? Apa? Perusahaan apa? Komplek itu salah satu perusahaan bergerak di bidang properti teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah main ke daerah Gading Serpong, 80% yang buat Gading Serpong itu adalah Paramount teman-teman. Gitu. Dan ini beberapa subbisnisnya. Jadi Paramount itu nggak cuma punya Matana University sebagai universitas saja, tetapi kita punya di subbisnis kesehatan, terus juga pariwisata dan perhotelan, juga kita ada di pendidikan, dan masih banyak lagi teman-teman untuk subbisnisnya. Jadi nanti saat teman-teman kerja, benefitnya apa dibanding kampus-kampus lain? Kampus-kampus lain itu tidak mempunyai subbisnis dari perusahaannya karena mereka under yayasan biasanya. Tapi benefit teman-teman kuliah di Matana, teman-teman saat kuliah, magang, lulus bisa langsung kerja di Paramount Group teman-teman. Berkesempatan bekerja di Paramount Group. Gitu. Dan ini sedikit profiling kampus Matana University teman-teman. Gak ada suaranya ini ya? Jadi ini lokasinya gedung kita ada sekitar 28 lantai, 1 sampai 10 itu untuk perkuliahan, dan dari 11 sampai 28 itu untuk perkantoran Parapan. Mempunyai 9 jurusan dan sudah terakreditasi baik sekali teman-teman. Nah ini lobbynya, jadi lobbynya itu teman-teman kayak mirip-mirip kayak kafe lah. Fasilitasnya apa aja? Full AC, full wifi, teman-teman bisa nongkrong di sana dari jam 8 sampai jam 9 malam. Jadi fasilitasnya sangat mendukung banget untuk teman-teman berkuliah di Matana University. Ini untuk di jurusan pariwisatanya. Karena kalau misalnya teman-teman ke Matana itu kita lebih banyak prakteknya atau experience-nya. Jadi teman-teman akan diterjunkan nanti lebih banyak ke project, banyak yang teman-teman harus lingkungan perusahaan, melihat kinerja cara bekerja itu seperti apa. Teman-teman akan dilatih di Matana University. Ini di jurusan TKP-nya. Ini jurusan akuntansinya.
Dan Mata University ini tersedia 2 kelas. Untuk teman-teman yang tertarik mau kerja sambil kuliah itu bisa, atau teman-teman yang mau kuliah saja di jam 8 sampai jam 4 sore itu bisa. Kelas malam mulainya dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Dan di Matana University kita itu tidak memberikan kesempatan untuk teman-teman cuma buat kuliah aja, tapi kita memberikan kesempatan teman-teman untuk mengeksplor dunia perkuliahan. Dengan cara apa? Kita punya salah satu mata kuliah wajib, yaitu entrepreneur. Di sana teman-teman akan dibina untuk membuat suatu produk atau usaha. Jika produk dan usahanya itu bagus, kita akan danai untuk disupport dijual ke luar negeri, teman-teman. Kita juga ada student exchange. Kalau teman-teman tertarik untuk pertukaran pelajar ke luar negeri, itu bisa. Biasanya kalau misalnya teman-teman berprestasi, punya prestasi apa, dan tertarik untuk student exchange, akan dibayarin full dari Matana University. Untuk tiket, kuliah di sana selama 6 bulan atau 1 tahun, itu bisa teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Ini beberapa prestasinya yang tadi aku udah note. Kalau misalnya teman-teman punya prestasi, ini ada kita di prestasi non akademik. Namanya Kak Gurpet Dilon di jurusan manajemen 2019. Dia berhasil diterbangin ke Brazil untuk ketemu Neymar karena dia adalah salah satu best mini soccer di pertandingan Mr. Potato, teman-teman. Dan itu dibiayain full dari Matana, dari terbang ke Brazilnya, ketemu Neymar, hotel, itu semua dibayarin. Jadi emang kalau kita teman-teman berprestasi, kita akan support teman-teman. Nah, program studinya apa aja? Tadi aku udah jelasin bahwa di Matana kita ada 9 program studi yang bisa teman-teman ambil. Manajemen, akuntansi, pariwisata, kafe, arsitektur, informatika, statistika, fisika medis, dan yang terakhir ada namanya K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Ini adalah satu-satunya program studi yang ada di daerah Tangerang, teman-teman. Dan cuma Matana yang mempunyai. Biasanya keselamatan dan kesehatan kerja ini cuma tersedia di kampus-kampus negeri. Tapi Matana buat karena untuk peminatnya itu banyak banget. Sekarang total mahasiswa dari jurusan keselamatan dan kesehatan kerja itu ada sekitar 140 sampai 150. Padahal kita baru buka itu 2 tahun kebelakangan ini, teman-teman. Karena apa? Biayanya terjangkau, fasilitasnya oke, jenjang karirnya pun juga bagus. Ini di jurusan manajemen. Jadi ini teman-teman, kalau teman-teman kuliah, nanti teman-teman akan mendapatkan, contoh teman-teman tertarik di jurusan manajemen. Di jurusan manajemen ini teman-teman akan belajar beberapa konsentrasi yang ada di jurusannya. Nah, teman-teman akan mempelajari konsentrasi ini berapa lama? Selama 2 tahun atau 4 semester pertama. Nanti setelah teman-teman masuk semester 5 baru ngambil penjurusan ke salah satu konsentrasi yang teman-teman minati. Itu berlaku juga di semua jurusan, teman-teman. Contoh, teman-teman belajar nih 3 konsentrasi ini di 4 semester pertama. Ternyata teman-teman pas udah semester 5 tertarik banget nih di jurusan manajemen investasi karena sering main kripto lah, juga ngerti juga tentang persahaman. Nah, boleh ngambil konsentrasi di manajemen investasi. Dan selama teman-teman dari semester 5 sampai semester 7 dan 8 itu akan fokus ke manajemen investasi. Dan biasanya proyek akhirnya atau skripsinya akan berkaitan dengan manajemen investasi. Dimana untuk magangnya sama, nanti magangnya pun juga akan mengikuti konsentrasi yang teman-teman minati. Itu di semua jurusan. Dan yang perlu di-note teman-teman bahwa Matana University ini menyediakan sertifikasi tambahan. Kalau misalnya kampus-kampus lain mau ngambil sertifikasi itu harus di luar kampus, tapi Matana menyediakan langsung di kampusnya. Sertifikasinya ada apa aja? Kalau di jurusan manajemen kita ada 4 sertifikasi. Pasar modal, sales operasional, digital marketing, dan sertifikasi HR. Gitu. Kita lanjut aja. Di akuntansi juga sama, kita ada kelas reguler dan kelas malam. Konsentrasinya ada auditing, perpajakan, akuntansi digital. Ada sertifikasi yang bisa teman-teman ambil juga.
Nah, ini adalah di jurusan pariwisata, salah satu jurusan yang banyak diminati di pariwisata. Kenapa? Karena saat teman-teman nanti sudah kuliah di mana, teman-teman lebih banyak experience-nya. Kenapa? Karena kita adalah gelar S1 teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya lulus dari sini nggak bakal cuma jadi chef biasa, biasanya jadi chefnya itu di bidang yang udah lebih tinggi lah dibanding chef juniornya, bisa jadi chef senior ataupun di master bisa tingkatan kerjanya atau jenjang itu lebih tinggi dibanding D3 atau D1. Nah, jadi kalau di pariwisata ini dia belajar banyak banget tentang hotel management, master tourism itu tentang membuat suatu keorganisasian, belajar juga tentang bartending, di mana teman-teman belajar cocktail, gimana percampuran alkohol dengan minuman-minuman lain atau juga non alkohol dengan minuman-minuman lain itu dipelajari. Juga gimana kita menyajikan suatu hidangan ataupun juga kita belajar manner cara makan. Kalau misalnya teman-teman tahu makan itu juga itu ada aturannya. Contoh teman-teman pakai sendok dan garpu. Kalau misalnya udah selesai itu tuh harus ditutup. Kalau misalnya nggak enak itu harus disilang. Itu tuh ada teknik-tekniknya tersendiri lah kalau misalnya di jurusan pariwisata yang akan dipelajari lebih detail lagi teman-teman. Nah, ini adalah jurusan di kafe teman-teman. Di kafe kita juga salah satu favoritnya. Kenapa? Karena kita sudah disupport oleh labnya menggunakan MacBook teman-teman. Jadi udah pakai produknya Apple. Jadi saat teman-teman mau bisa juga lebih nyaman. Ini kita ada dua konsentrasi di desain ilustrasi, fotografi dan videografi. Nah, kita lihat sedikit videonya teman-teman. Nah, kita juga ada galeri karya, jadi hasil-hasil karya teman-teman akan dipajang di lobby utama kita. Dan biasanya itu akan diperjualbelikan kalau misalnya hasilnya itu teman-teman. Nah, kita udah support juga kan menggunakan produk Apple. Nah, ini kalau misalnya di videografi kita juga lebih detailnya ada ke perfilman. Jadi teman-teman kalau misalnya berminat boleh banget boleh nanti kameranya kita. Selanjutnya di jurusan arsitektur. Arsitektur ini ada dua konsentrasi, perancangan arsitektur bangunan, perancangan bangunan dan kawasan. Kita cek saja videonya, beberapa hasil karyanya. Dan di statistika ini ada jurusan data science. Jadi data science ini adalah jurusan matematika teman-teman. Salah satu merupakan satu-satunya universitas yang memiliki program studi statistika di daerah Tangerang ini teman-teman. Jadi jurusan statistika juga cuma Matana yang mempunyai teman-teman di daerah Tangerang. Nah, fisika medis. Jadi fisika medis ini adalah jurusan ilmu fisika yang diterapkan ke ilmu kesehatan teman-teman. Biasanya untuk apa? Lulusan-lulusan dari fisikawan medis ini akan membantu dokter untuk mendiagnosa sakit-sakit seperti kanker atau penyakit-penyakit dalam yang serius teman-teman. Jadi mereka akan lebih banyak menggunakan alat-alat yang menggunakan ultraviolet lah ataupun juga di bagian radiologi dan sebagainya. Ini beberapa mitra kerja kita. Di teknik informatika juga kalau bisa teman-teman tertarik kita ada konsentrasinya di AI Engineer. Kerjasamanya udah sama Microsoft, Adobe, dan Google. Ini di keselamatan kesehatan kerja. Mungkin teman-teman bingung nih, keselamatan dan kesehatan kerja itu belajar tentang apa? Mari kita simak teman-teman videonya. Jadi secara garis besarnya keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah yang mengatur SOP di suatu perusahaan, baik itu segi kesehatan dari setiap karyawannya,
ataupun juga teman-teman di segi bangunannya itu teman-teman yang akan mengatur. Tapi mereka bisa bekerja di bidang lain, seperti di industri perminyakan, di industri pertambangan, karena mereka menjadi standar operasionalnya untuk karyawan-karyawan. Jadi kayak kalau istilahnya pengecekan lah, itu bagian teman-teman dari keselamatan kesehatan kerja. Nah, kita lanjut aja. Ini adalah biaya di makanan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat, wah mahal banget kan biaya. Jadi ini adalah uang semesternya 40, 30, 20. Ini adalah potongan yang bisa teman-teman dapat di jalur rapot teman-teman. Dan ini adalah biaya normal di makanan yang sebelah ujung kanan ini. Contoh di sini teman-teman tertarik ke jurusan DKV. Waduh kak, DKV mahal banget, 17 juta. Jangan khawatir, kita tersedia beasiswa teman-teman. Untuk teman-teman yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan, itu bisa di Matana. Seperti yang tadi aku udah bilang di jalur early bird. Early bird itu benefitnya sangat lumayan banget teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan free uang gedung sebesar 20 juta dan free uang BPP sebesar 28 juta. Jadi uang BPP dan uang gedung itu nggak usah dibayarin, 28 juta free. Tinggal teman-teman pikirin uang semesternya. Waduh, 17 juta masih berat kak. Kita bisa dapat potongan di rapot sampai ke 40%, yaitu per semesternya 10.200.000. Waduh, masih mahal kak. Teman-teman masih bisa ambil di jalur USM atau ujian saringan masuk. USM gimana kak caranya? Teman-teman bisa daftar di jalur USM, sama benefitnya juga free uang gedung, free uang BPP, dan potongan uang semester sampai 70%. Tetapi 70% itu akan dilihat dari hasil tes teman-teman. Jadi teman-teman boleh ikut tes. Nanti kalau misalnya nilai dari teman-teman itu bagus, mencapai 70%, akan mendapatkan potongan 70%. Berapa kak biayanya? Itu sekitar cuma 5 sampai 6 juta aja per semester teman-teman. Dan kita kalau di Matanas kita bisa dicicil selama 6 bulan. Jadi satu semester kan 6 bulan. Uang kuliah misalnya teman-teman dapat 6 juta. Ya udah teman-teman bisa bayar cuma 6 juta bagi 6 bulan. Cuma 1 juta aja per semester. Gitu. Benefitnya apalagi kak saat kuliah di Matana, teman-teman saat mau magang itu bisa langsung di perusahaan Paramount Group di bagian Paramount Lab-nya ataupun juga di Matana University. Dengan benefit apa? Teman-teman akan digaji UMR Tangerang. Ada yang tahu UMR Tangerang berapa sekarang? 4. Masih salah. Ada yang tahu? Sekarang itu untuk daerah Tangerang UMR itu 4,8 teman-teman. Jadi teman-teman kuliah bisa setiap bulannya, karena magang kan baru bisa itu di semester 7 ya teman-teman, 6 atau 7. Jadi teman-teman pas kuliah bisa mendapatkan uang UMR seperti layaknya fresh graduate pada umumnya, itu sangat lumayan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau tarik lebih lanjut lagi, kak, emang benefitnya apa sih kuliah? Sebenarnya kuliah itu sama aja kayak sekolah teman-teman. Teman-teman akan belajar lagi. Tetapi benefit lebihnya itu membangun relasinya lebih bagus lagi. Karena teman-teman belum tentu saat kuliah ini punya relasi perusahaan-perusahaan yang besar. Tapi kalau kampus udah pasti mempunyai relasi kampus-kampus. Dan teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan kerja di perusahaan-perusahaan ataupun juga di bidang industri lainnya. Gitu. Kuliah sama aja pendidikan, tapi teman-teman kalau misalnya mau cari pendidikan yang lebih dan untuk contohnya mau cari gaji yang lebih besar, harus kuliah dulu teman-teman. Gitu. Jangan khawatir gimana kerjanya, ada banyak potongan yang bisa teman-teman dapat. Nah selanjutnya kita ini di jalur ujian saringan masuk. Setiap bulannya kita ada jadwal untuk tes 1 bulan 2 kali di setiap hari minggunya. Jadi di setiap hari Sabtu. Jadi kalau misalnya teman-teman berkesempatan itu bisa banget. Kalau misalnya teman-teman nggak mau kak
ikut jalur USM dan juga mau juga ikut jalur rapot, kita ada juga namanya beasiswa kerjasama sekolah. Karena sekolah ini sudah kerjasama dengan Matana University, teman-teman berkesempatan untuk daftar di jalur beasiswa kerjasama sekolah. Benefitnya apa? Teman-teman akan mendapatkan free uang gedung dan uang DP, potongan free uang gedung sampai 70%, dan syaratnya hanya melampirkan rapot dan ikut wawancara aja dengan kepala program studi dari jurusan yang teman-teman minati. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik boleh banget, karena program early bird ini itu ada kuotanya teman-teman, siapa cepat dia dapat. Kita total untuk early bird ini itu ada 100 kuota yang benefitnya bisa teman-teman lihat, free uang gedung, free uang BPP, terus juga ada mystery box yang akan kita kasih. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, mumpung di program early bird ini free uang pendaftaran. Jadi siapa tahu teman-teman yang mau coba keberuntungan mendapatkan beasiswa sampai 70% itu boleh banget. Pun nanti teman-teman gak jadi mau melanjutkan karena terlalu mahal itu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman coba dapetin beasiswanya, siapa tahu dapat 70%, itu teman-teman bisa melakukan pembayaran langsung. Ternyata di sini ada yang tertarik ke perguruan tinggi negeri, boleh angkat tangan? Ada? Beberapa mungkin ada ya. Nah, contoh teman-teman udah daftar di Matana, contoh udah bayar 20 juta dan keterima di perguruan tinggi negeri, kita akan kembalikan uangnya teman-teman 100% dan ada biaya admin 1 juta. Iya, ketahan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau cari backupan plan, contoh teman-teman nggak keterima nih di perguruan tinggi negeri, teman-teman ada backupan kuliah. Karena kenapa? Kalau teman-teman melewatkan di program early bird ini, biayanya akan lebih makin mahal lagi, dan potongannya di setiap tahun juga pasti mahal. Jadi manfaatin yang mau melanjutkan perkuliahan bisa di program early bird atau di tahun ajaran baru ini teman-teman. Karena potongannya lebih banyak, beasiswanya lebih banyak. Kalau misalnya teman-teman daftar di tahun depan di bulan kayak seperti Juni kan, biayanya udah mahal, teman-teman bisa jadi bayar uang pangkal 20 juta, bayar juga uang BPP. Jadi manfaatin kesempatan yang ada. Gitu. Oke, mungkin sekian aja dari aku. Ada yang mau ditanyain terkait perkuliahan atau jurusan? Boleh? Ya. Itu di setiap harinya itu kita belajar apa aja ya, dan kalau sudah lulus sampai sarjana itu jenjang karirnya kemana? Oke, ada yang menanyakan di jurusan tadi pariwisata teman-teman. Jadi pariwisata di Matana, khususnya di jurusan pariwisata culinary art, sebenarnya kalau bisa teman-teman pasti namanya perkuliahan dan pendidikan ada namanya belajar secara teori dan juga praktek. Jadi selama kuliah teman-teman yang pastinya akan diajari dulu nih teorinya dulu, gimana teori dari culinary art. Seperti contohnya culinary art kan banyak banget dekorasi kue juga itu termasuk, belajar juga masak itu termasuk. Jadi yang pastinya teman-teman dari awal akan diajari step by step, dari cara gimana memotong, contoh gimana cara memasak supaya tidak overcook itu seperti apa, cara plating itu seperti apa, itu akan diajarin selama 4 semester pertama. Nanti baru di semester 5 teman-teman menjurus gitu. Lebih jurus gimana? Berarti teman-teman akan ditempatin, contoh nanti ujiannya teman-teman akan, kalau di Matana itu ada ujiannya, ujian di setiap semesternya. Kalau contohnya di culinary art itu semua orang tua dari jurusan tersebut, contoh orang tua kamu akan diajak ke Matana untuk gala dinner, tetapi yang akan melayani itu anaknya sendiri gitu. Dari cara penyajiannya gimana, cara teman-teman ngasih pun juga itu ada caranya, bukan cuma ngasal contoh ngasih kayak gini juga teman-teman, tapi juga ada caranya. Contoh pegang itu nggak boleh kayak begini, tapi harus dibawa, itu akan diajarin dari awal teman-teman gitu. Dan pariwisata itu nggak cuma belajar tentang
culinary, hotel management, MICE and tourism teman-teman. Tetapi juga kita akan belajar juga bahasa dan budaya. Kita akan belajar tentang budaya dari suatu daerah. Kenapa nanti di jurusan di semester 4 teman-teman akan diterbangin ke luar daerah seperti contohnya di Papua, Bali atau Jogja. Untuk apa? Teman-teman belajar dari suku, bahasa dan budaya di daerah sana. Gitu. Dan apa yang bisa diterapin nih di ilmu kepariwisataan gitu. Dan itu akan dikembangin nanti di pendidikannya di jurusan pariwisata. Gitu. Untuk pembelajarannya seperti apa? Yang pastinya kita 30% praktek, 70% teori. Yang pasti setiap ujian di jurusan pariwisata itu akan praktek. Prakteknya apa aja? Contoh di semester 1 teman-teman belajar tentang MICE and tourism. Berarti teman-teman akan diajarin caranya menjadi tour guide. Gimana teman-teman ngatur suatu orang, suatu masa ke Bali. Berarti teman-teman harus mempelajari tentang Bali itu seperti apa. Contoh di hotel management, teman-teman akan belajar cara berpakaian yang rapi seperti apa. Terus juga teman-teman akan belajar bagaimana servis dan itu merapikan kasur itu seperti apa, melayani itu seperti apa, itu akan diajari teman-teman. Kalau kuliner itu luas banget sih sebenarnya, karena kalau misalnya teman-teman tahu, hampir 70% Indonesia itu banyak banget keilmuan hospitality dan pariwisata. Jadi jenjang karirnya pun itu banyak. Temanku itu ada dari jurusan pariwisata, dia berhasil pergi ke Jepang untuk kerja di Jepang menjadi master cooking, beda sama chef ya. Dia yang jadi kerjanya cuma bantu potong-potong aja, tapi gajinya 40 juta. Gitu. Jadi emang kerjanya kuliah itu cuma nyari gelar dan teorinya aja teman-teman. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Tadi ya, jenjang karirnya setelah pelajaran dari jurusan Ya. apa? Oke, jenjang karirnya teman-teman itu tergantung jurusannya. Contoh teman-teman tertarik ke jurusan pariwisata di bagian MICE and tourism. Ya nanti jenjang karirnya pun akan juga berkesinambungan dengan konsentrasi yang teman-teman ambil. Contoh, kalau misalnya kita bisa pasti di jurusan pariwisata di konsentrasi manajemen, teman-teman akan ditempatin ke hotel-hotel yang bekerja sama dengan Mataram University ataupun juga subdivisinya dari Paramount. Contohnya teman-teman dari hotel manajemen bisa langsung kerja di Hotel Atria, ataupun juga karena kan subdivisi dari Paramount banyak. Nah, di Hotel Atria, di Hotel Starret, di Hotel Fem, jadi banyak banget. Teman-teman akan bekerja langsung di sana. Gitu. Ini untuk jenjang karirnya untuk teman-teman yang mau lanjut di grup Paramount. Tetapi kalau misalnya nggak mau, aku nggak mau di grup Paramount, maunya di perusahaan di hotel lain, boleh banget. Gitu. Kita akan merekomendasikan. Contoh teman-teman mau cari hotel di daerah Bali, kita akan coba carikan perusahaan yang bekerja sama dengan Mataram University untuk teman-teman diterbangin ke Bali dan kerja di sana. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Ada? Ini yang perlu di-note nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kuliah itu berbeda dengan dunia sekolah. Kita kalau di kuliah kan itu adalah sebutannya itu kalian gak bakal ada di satu kelas aja teman-teman. Jadi yang berpindah itu teman-teman dosennya yang akan menetap di ruangan tersebut. Contoh teman-teman sekarang ada di pelajaran matematika bukan di ini, mungkin di gedung satu lagi atau di lantai satu lagi, itu tergantung. Dan juga kalau misalnya di kuliahan itu teman-teman gak bakal dicari-cari dosen. Kalau di sekolah kan teman-teman nggak ngerjain tugas, nggak ikut ujian, masih dicari-cari sama guru. Tapi kalau misalnya di kampus itu bodo amat teman-teman. Dosen mau ngasih nol kamu aja itu bisa gampang. Karena teman-teman itu dosen lebih bodo amat karena apa? Kalian tuh di sana akan lebih diajarin kedewasaan aja sih.
gimana teman-teman akan mengatur jam kuliah, karena di sana kalian gak masuk kelas juga dosen bodo amat gak bakal dicariin gitu. Kalian gak lulus ya tahun depan kalian harus bayar lagi 8 juta, 10 juta gitu. Jadi kalau di perkuliahan teman-teman harus bisa lebih paham lah kedewasaan gimana cara mengatur waktu, itu diajarin semua di Mataraya University. Ada lagi yang mau ditanyain terkait jurusan perkuliahan atau mau nanya tentang jurusan manajemen, akuntansi, boleh? Ada lagi? Cukup? Oke, mungkin sekian aja. Kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik mau daftar, untuk yang tadi aku udah bilang, karena ini lagi free form, jadi teman-teman ini boleh daftar. Contoh teman-teman di sini ada 10 atau 15 orang mau daftar, boleh banget untuk lagi free. Siapa tahu teman-teman hoki bisa dapetin potongan sampai 70%, coba aja. Kalau misalnya aku teman-teman gak jadi, habis daftar nih kak, habis tes terus hasilnya keluar, aku gak jadi, nggak apa-apa. Yang penting coba dulu daftar. Dan lulusan dari SMA SMK Yogyakarta 5 ini juga banyak kok yang udah kuliah di Mataraya University. Jadi jangan khawatir teman-teman. Mungkin kalau misalnya mau ada yang save atau mau daftar, boleh hubungi nomor yang ada di sini. Nanti nextnya akan dihubungi oleh tim Mataraya University. Udah absen semua teman-teman? Udah absen? Oke, mungkin sekian aja dari aku. Thank you atas waktunya teman-teman. Pak. Pak. Salat. Nat. Pergi dulu ya. Di itu kok beneran mau pergi? Ya kan udah. Nah, bekasnya udah. Mas Apip. Lah, yang kemarin aku. Aku. Enggak, yang kemarin pas hari Rabu kemarin. Rabu kemarin yang dia sekolah. Oh, oke.